Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang ya. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran SCN Mengajar di Radio Gate FM 88,2 Wisdom and Life for You ya. Tentu hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan Alkitab. Tetapi ilmu pengetahuan Alkitab ini untuk khusus kepada kelas 11 ya. Jadi kepada kelas 11 hari ini kita akan masuk kepada kitab Matius ya. Nah, kita akan masuk kepada kitab Matius ya. Siapa Matius ini kan begitu. Nah, kitab Matius tentu ditulis oleh Matius itu sendiri ya. Kitab penulisnya dulu. Penulis kitab adalah Matius. Ya, Matius adalah salah satu murid Tuhan Yesus ya. Dulu pekerjaan Matius adalah seorang pemungut cukai. Nah, jadi Matius waktu mengikut Yesus, dia melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat, tanda mukjizat yang begitu banyak. Matius ada di situ dan menyaksikannya. Akhirnya Matius menulis sebuah kitab ya, menulis sebuah kitab tentang Yesus. Nah, di sini Matius ingin menjelaskan, di kitab ini Matius ingin menjelaskan ya. Matius menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Terus Matius juga ingin menjelaskan bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Dan juga Matius ingin menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Ya, yang artinya Allah beserta kita, ya. Nah, kita masuk dulu, kita mau telusuri dulu satu persatu. Kenapa Yesus adalah Mesias? Kenapa Yesus adalah Musa yang baru dan Yesus adalah Immanuel itu? Nah, kita mau masuk kepada pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Buat lagi begini. Ya. Pasal pertama sampai pasal yang ketiga dalam kitab Matius itu mencatatkan tentang silsilah. Ya, berbicara tentang silsilah. Silsilah Yesus, ya, silsilah Yesus lanjut kepada Daud, ya. Berarti Yesus adalah keturunan Daud. Terus kalau kita lanjut lagi pembacaan bahwa silsilah ini menuju kepada Abraham. Yang artinya adalah bahwa Yesus itu anak Abraham. Anak yang akan mendatangkan berkat bagi setiap orang yang percaya. Ya. Jadi di dalam silsilah ini kita melihat bahwa Daud adalah merupakan bagian dari keturunan Daud. Yesus adalah merupakan bagian keturunan Daud. Artinya orang yang diurapi. Ya. Nah, kenapa? Karena Daud atau Mesias. Nah, kalau kita kembali mengingat pembelajaran kita minggu lalu tentang kitab
Tawari, ya, dalam kitab Tawari dijelaskan bahwa akan muncul Mesias yang baru atau dikatakan Daud yang baru. Nah, kalau kita buka pada kitab Matius, kita akan melihat silsilanya, ya. Kita akan melihat silsilanya bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud, yang artinya bahwa dia adalah salah satu atau seseorang yang diurapi. Nah, nanti kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya tentang kemesiasan Tuhan. Benar nggak Yesus itu Mesias? Benar nggak dia orang yang diurapi? Benar nggak dia yang dijanjikan itu? Nah, itu dulu. Nah, di pasal 1 sampai pasal 3 berbicara tentang silsilah, ya. Tadi saya katakan bicara tentang silsilah, Yesus adalah keturunan dari Daud dan keturunan Abraham. Artinya orang yang diurapi, orang yang diberkati, orang yang akan menjadi berkat juga bagi semua orang. Nah, di situ bicara tentang silsilah. Dan hal inilah, ya, dari silsilah inilah Matius menyoroti tentang kemesiasan Yesus. Nah, ini tadi, ya. Nah, ini dia tadi. Tadi kita bicara tentang Matius menjelaskan dalam kitab Matius itu Yesus adalah Mesias. Dari mana kita tahu Yesus adalah Mesias? Dari silsilahnya. Silsilah ini yang menunjukkan Yesus itu Mesias, ya, keturunan dari Daud, ya. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Dan selanjutnya di pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga berbicara juga tentang kelahiran, ya. Kelahiran Yesus. Nah, kelahiran Yesus menunjuk, mengarah kepada apa yang sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama, ya. Bahwa bangsa-bangsa, kita akan menyaksikan dulu, kelahiran Yesus pada saat itu ada bangsa-bangsa, ya, datang menyembah. Selanjutnya, di dalam itu bahwa perjanjian lama pernah menubuatkan bahwa akan lahir seorang raja di Bethlehem, dan Yesus lahir di Bethlehem. Tidak hanya itu juga, bahwa Yesus diberi nama Immanuel. Ya. Ya, yang artinya, ya, Yesus diberi nama Immanuel yang artinya adalah bahwa Allah beserta kita. Sama seperti yang saya jelaskan bahwa Matius menjelaskan Yesus adalah Immanuel. Jadi di pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga itu berbicara tentang silsilah yang mengarah kepada kemesiasan Yesus, dan yang kedua berbicara tentang kelahiran Yesus. Nah, inilah yang mengarah. Ya, jadi udah 2 poin yang kita jumpai di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua yang menunjuk kepada tema-tema Matius. Dan selanjutnya, kenapa Yesus itu adalah Musa yang baru? Nah, ini yang kita akan bahas dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Nah, saya akan hapus sebentar. Nah, saya akan hapus, saya akan jelaskan lebih lagi kepada kita supaya kita paham betapa luar biasanya kitab ini merancang bagaimana dia menjelaskan peristiwa-peristiwa tentang Yesus. Nah, kita akan masuk kepada Yesus adalah Musa yang baru. Tadi kita sudah jumpai bahwa Yesus adalah Mesias. Dari mana kita tahu? Dari silsilah. Terus kita sudah melihat bahwa Yesus Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dari mana kita tahu? Bahwa dari kitab itu juga, pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga berbicara tentang bagaimana Yesus dikandung oleh Roh Kudus, ya, dan diberi nama Immanuel. Dan kita masuk kepada penjelasan tentang tema Yesus yang baru ini. Kenapa Matius menjelaskan bahwa Yesus adalah Musa yang baru? Nah, di sini kita akan bahas sedikit. Nah,
Di sini pada saat Yesus dalam kitab Matius itu menjelaskan bahwa selama 40 hari Yesus ada di padang gurun. Sedangkan Musa ada selama 40 tahun di padang gurun. Kedua, bukti-buktinya bahwa Yesus melewati air baptisan. Musa melewati laut Teberau. Dan kalau kita buka kitab-kitab selanjutnya, dia mengatakan itu baptisan massal yang dilakukan. Nah, selanjutnya Yesus memberi ajaran baru. Sedangkan Musa menerima ajaran dari Allah waktu ada di Gunung Sinai. Nah, inilah kesamaan yang terjadi antara Musa dan Yesus. Hanya saja Matius ingin memperjelas dari kesemuanya ini, dari keseluruhannya ini, menjelaskan bahwa Yesus adalah figur yang paling besar, ya. Oke. Saya akan hapusnya dulu. Oke. Lalu boros kita mati. Oke, masuk gitu. Nah, Yesus adalah figur yang besar, ya. Lebih besar daripada Musa. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus datang untuk membebaskan, ya. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan umat-umatnya dari dosa, ya. Sedangkan Musa itu membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Oke. Dan yang kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan, ya. Untuk menyelamatkan manusia. Ya, manusia dari hukuman dosa. Jadi itu yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Musa yang baru. Ya, Musa yang baru yang dimaksud adalah bahwa Yesus punya kriteria seperti Musa. Hanya saja Matius ingin menyorotkan atau menekankan bahwa Yesus itu adalah figur, ya, contoh Musa yang mampu menyelamatkan umat manusia dari dosa, ya, dan juga membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu, itulah tadi dari pasal yang pertama sampai pasal ketiga tentang tema kitab Matius, ya. Ada 3 tadi. Pertama, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Musa yang baru, Yesus adalah Immanuel. Nah, kita akan melanjut kepada pasal selanjutnya. Tadi kita sudah bahas pasal yang pertama sampai pasal yang ke-3, dan kita akan membahas pasal selanjutnya, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu cerita Alkitab dari anak kita, Reja Dahlia Pasaribu. Shalom teman-teman semuanya, pada saat pagi hari ini juga saya akan menceritakan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri saya Reja Dahlia Pasaribu, dan sekarang saya duduk di bangku kelas 11 SMTK. Nah, saya akan menceritakan firman Tuhan, yaitu Yesus menyembuhkan 2 mata orang buta. Nah, ketika itu Yesus sedang meneruskan perjalanannya menuju sebuah tempat pelayanan lain. Nah, ketika sedang berada di perjalanan, ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus. Nah, dalam perjalanan itu, tibalah Yesus di sebuah rumah
Dan ketika di sebuah rumah itu, Yesus berkata ketika itu orang buta itu berkata kepada Yesus, "Hai anak Daud, kasihanilah kami." Nah, Yesus di situ belum menjawab apa-apa dan terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah rumah. Nah, ketika tiba di sebuah rumah, Yesus berkata kepada kedua orang buta itu, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kemudian jawab kedua orang buta itu, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah, ketika Yesus mendengar jawaban dari kedua orang buta itu, maka Yesus percaya bahwa kedua orang buta itu memang rindu mendapatkan mujizat dari Tuhan, rindu mendapatkan urapan supaya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ketika mereka telah menjawab bahwa mereka percaya, Yesus menjamah mata kedua orang buta itu. Dan seketika itu juga, tahukah teman-teman apa yang terjadi? Nah, ketika mereka percaya, Yesus menjamah mata kedua orang buta itu, maka seketika itu juga mata mereka melek, mereka bisa melihat. Dan seketika itu juga Yesus berpesan kepada mereka bahwa supaya tak satu pun yang mengetahui tentang hal ini. Dan kemudian orang buta itu pergi dan memasyurkan nama Yesus ke seluruh daerah itu. Nah, pelajaran penting atau yang poin yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut adalah bahwa ketika kita mau percaya, ketika kita mau bertekun dan terus meminta kepada Yesus, Yesus pasti akan mendengarkan seruan kita. Ya, mungkin Tuhan atau Yesus itu ketika kita mau berseru yang pertama masih hanya sekali, mungkin Tuhan tidak mendengar atau masih menunggu waktu. Nah, tetapi ketika kita mau bertekun dan kita percaya dan selalu minta, Tuhan pasti akan mendengarkan setiap seruan kita dan setiap pertolongan kita. Sekian dari cerita yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, itulah tadi sebuah cerita yang sudah disampaikan anak kita bahwa percayalah bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat. Ya, ketika buta ini menghampiri Yesus dan Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku bisa menyembuhkanmu?" kata Yesus. Nah, pada saat itu kedua orang buta ini menjawab, "Ya, saya percaya." Dan akhirnya apa? Kedua orang buta ini bisa melihat dan percaya kepada Yesus. Baik, itulah tadi cerita. Terima kasih buat anak kami Reja Dahlia Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan kasih hikmat lebih lagi dalam studinya. Oke, kita akan melanjut kepada pembelajaran selanjutnya. Ya, saya akan menghapus ini sebentar. Oke, kita akan melanjut ke pasal selanjutnya. Kalau tadi kita sudah bahas ke pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, berbicara tentang silsilah, juga berbicara tentang Yesus adalah Immanuel, dan juga berbicara tentang Yesus adalah Musa yang baru. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada pasal yang keempat, ya. Yang keempat sampai pasal yang ketujuh. Ya, pasal yang keempat sampai pasal yang ketujuh, di situ kalau kita baca dalam kitab Matius, Yesus mulai melakukan gerakan, ya. Yesus mulai melakukan gerakan. Yang pertama, dia melakukan mukjizat. Ya. Mukjizat, terus mengajari, ya. Mengajarkan tentang firman Tuhan, ya. Di sini ketika Yesus melakukan mukjizat, ketika Yesus mulai mengajar orang, banyaklah orang yang datang mendengar
perkataan dan ajaran Yesus. Serta banyak orang yang ingin disembuhkan di dalam Yesus. Nah, pada saat sudah banyaknya kumpulan ya orang-orang yang mengikut Yesus, Yesus membawa semua orang-orang ini berada di bukit, ya. Di bukitlah Yesus mulai menyampaikan khotbahnya. Yang sering kita dengar adalah khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit. Nah, di bukit ini dia menyampaikan tentang dia menyampaikan tentang sifat sifat dan cara hidup di dalam kerajaan Allah ya. Ya, dia menyampaikan cara hidup ya. Terus sifat dalam kerajaan Allah. Yang artinya bahwa Yesus menyampaikan bahwa karakter-karakter atau watak-watak kerajaan Allah bisa dan harus seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbahnya yang ada di bukit. Ya, salah satunya ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, kita akan bisa melihat Allah dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat itu di bagian-bagian teks Alkitab kita yang ada di rumah tentang khotbah yang di bukit. Di situ mengajarkan tentang karakter, sifat yang harus dimiliki oleh orang yang menduduki warga kerajaan Allah. Nah, di dalam ini Yesus menyampaikan hal itu di dalam pasal 4-7. Nah, makanya kita dengar namanya khotbah di bukit. Selanjutnya, selesai Yesus mengajarkan khotbah di bukit, dia mengarah kepada realita ya. Dia menunjukkan realita kerajaan Allah kepada semua orang. Nah, ini Yesus membawa ya, saya buat Yesus membawa kerajaan Allah kepada kehidupan orang banyak. Ya. Dan di pasal 4 sampai pasal 7, Yesus mulai membawa kerajaan Allah kepada kehidupan banyak orang melalui mukjizat, ya. Jadi di sini Yesus melakukan mukjizat, ya. Mukjizat kepada 9 orang, ya. 9 orang dulu, ya. Ada yang sakit dia sembuhkan, ada yang berbeban berat dia kasih penghiburan, kekuatan dan lain sebagainya. Kita bisa buka nanti Alkitab kita dalam kitab Matius. Dan di sini ya, orang mulai merasakan kerajaan Allah itu seperti apa, ya. Melihat dari mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan dan ajaran-ajaran yang Yesus berikan kepada orang-orang yang ada bersama Yesus. Nah, kalau kita perhatikan dari mukjizat-mukjizat yang dia kerjakan, kita melihat ada karakter yang sama atau kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Yesus kepada orang-orang yang mengalami mukjizat dan orang-orang yang melihat mukjizat, ya. Perkataannya adalah ikutlah aku. Nah, jadi ada kalimat yang sama, ikutlah aku. Artinya ikutlah kepadaku, percayalah kepadaku, ikutlah ajaranku. Nah, di sini Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa ya. Nah, tetapi di selesai Yesus melakukan mukjizat, di paruh selanjutnya, saya bagikan lagi. Oke. Di cerita selanjutnya, masih pasal 4 sampai pasal 7, itu berbicara tentang respon orang, ya. Respon orang
tentang Yesus adalah Mesias. Ya. Tipe yang pertama, ya, respon yang pertama, kalau kita baca nanti dalam kitab Matius, respon yang pertama adalah orang yang mempercayai, orang yang percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, ya. Tipe yang kedua berbicara tentang orang yang netral, ya. Tadi orang yang percaya sama Yesus, sekarang orang yang netral. Orang yang netral ini salah satu contohnya Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ketika dia di penjara, dia tanya, apakah dia Mesias itu? Nah, itu pertanyaannya, ya. Sehingga Yohanes masuk kepada golongan orang yang netral, ya. Terus masuk kepada orang, ya, orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini orang-orang yang seperti ahli Farisi dan ahli Taurat. Ya, mereka justru nggak percaya Yesus itu adalah Mesias. Ya, mereka menyangkal bahwa Yesus itu Mesias dan mereka menganggap, ya, orang Farisi dan ahli Taurat menganggap bahwa, ya, bahwa Yesus itu orang yang sedang menghujat, ya, sedang menghujat Allah. Karena apa? Karena ahli Farisi dan ahli Taurat berpikir bahwa Yesus ini menganggap dirinya sama seperti Allah, sehingga ahli Farisi dan ahli Taurat tidak suka melihat Yesus. Nah, jadi ketidaksukaan inilah Yesus mengajarkan sesuatu perumpamaan, ya. Ya, lanjut lagi. Yesus mengajarkan suatu perumpamaan tentang, ya, tentang kerajaan Allah. Oke. Di sini Yesus mengajarkan tentang perumpamaan kerajaan Allah tentang, ya, tentang tipe 3 orang ini. Iya. Jadi Tuhan perumpamakan tentang seorang benih, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, untuk mengarah kepada 3 hal ini, jadi dia sampaikan ajarannya itu, ajaran yang baru lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Nah, itu lihat dia tadi pasal 4 sampai pasal yang ke-7. Dan kita akan melanjut ke pasal selanjutnya, tapi sebelumnya kita akan break sebentar. Mungkin adik-adik, anak-anak kami Sekolah Cahaya Negeri bisa mencatat penjelasan dari saya. Dia dengar lagu dulu sih.
Oke, kita akan melanjuti kepada pasal-pasal selanjutnya. Saya akan hapus hal ini sebentar. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjuti ke pasal selanjutnya ya, pasal 8 dan pasal yang ke-10. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada orang yang merespon yang tidak baik dan lain sebagainya ya. Di pasal 8 juga pasal 10 juga menjelaskan hal itu. Tetapi di pasal 8 dan 10 itu Yesus mengutus ya. Di sini Yesus mulai mengutus. Murid-muridnya ya untuk mengabarkan kabar baik itu. Oke. Nah, jadi selesai Yesus menyampaikan tentang hal khotbah di bukit, terus menjelaskan tentang kerajaan Allah serta perumpamaan, Yesus mulai memperluas dengan memakai ke-12 murid. Ke-12 murid Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang supaya orang bisa mengerti dan menerima ya apa yang diajarkan Yesus, bahwa ajaran baru ya tentang penggenapan perjanjian lama ke perjanjian baru sudah datang ya. Mesias yang dinanti-nantikan sudah datang ya. Oleh sebab itu Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan kabar yang baik. Oke, selanjutnya di sini di pasal yang 8 sampai pasal yang ke-10 berbicara tentang ajaran kerajaan Allah ya. Ya, ajaran tentang kerajaan Allah di mana ajarannya justru membuat pembalikan dari ajaran manusia biasanya. Ya, ajaran kerajaan Allah memutarbalikkan sistem nilai. Ya, sistem nilai manusia atau orang pada saat itu. Ya. Salah satunya apa? Dia putar. Nah, bahwa ya kerajaan Allah mengundang ya setiap orang, baik itu miskin, kaya, terus yang tidak berarti, yang merasa tidak berarti, untuk masuk ya dan bertobat. Dan menerima ajaran Yesus. Serta menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, di sini dia. Jadi pada saat itu Yesus menyampaikan tentang sesuatu ya, tentang pembalikan sistem nilai-nilai. Orang berpikir bahwa
orang nggak bisa sampai kepada kerajaan Allah, harus mengikuti hukum Taurat. Ya, nanti kita akan bahas. Kita akan bahas bahwa Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Sehingga setiap orang, mau miskin, mau kaya, orang yang tidak berarti, orang yang rohani, diundang masuk, ya, diundang masuk dalam kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, di sini dia, di sini penekanannya, ya, bahwa orang tidak lagi harus mengikuti sistem hukum Taurat, ya, tetapi Yesus mengajarkan bahwa kedatangannya ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, dan orang bisa percaya kepadanya untuk mengalami keselamatan. Nah, ini salah satu sistem pembalikan, ya, pembalikan sistem nilai-nilai pada zaman itu, ya, di mana pada zaman itu orang-orang terpaku, ya, atau orang-orang yang terlalu monoton dengan sistem hukum Taurat, harus ikuti ini, harus ikuti ini, harus ikuti ini. Dan pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada, atau tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan hukum Taurat yang diajarkan di dalam perjanjian lama pada saat itu. Tidak ada. Semuanya melakukan dosa. Tapi pada saat itu Yesus datang dan memberi penjelasan, memberi pengajaran supaya setiap orang percaya kepada Yesus itu diselamatkan karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Nah, itu dia. Dari pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-10. Oke, kita akan lanjut ke pasal selanjutnya, pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-11 sampai ke-13. Saya akan hapuskannya sebentar. Oke, baik, kita akan masuk kepada pasal 11 sampai pasal yang ke-13. Di sini kita mulai melihat, ya, respon-respon, ya. Respon orang tentang bagaimana Mesias itu. Sini diceritakan bahwa kita akan melihat tentang respon orang yang berbeda menanggapi tentang Mesias, ya. Di sini kita akan melihat, tadi kita sudah melihat yang ketiga, tetapi ini agak lebih spesifik tentang bagaimana respon ahli Taurat. Di sini kita akan melihat, ya, respon, ya, Taurat dan Farisi tentang Mesias, kemesiasannya. Jadi ahli Taurat dan ahli Farisi, ya, berpikir, bahwa Mesias itu adalah orang yang akan, ya, membebaskan orang Israel dari perbudakan penyembahan berhala. Nah, ini respon ahli Taurat dan ahli Farisi terhadap Mesias.
Dan mereka melihat dalam kepribadian Yesus. Ya, dia ahli Taurat dan ahli Farisi ini melihat Yesus sangat jauh dari apa yang mereka pikirkan, ya. Ahli Taurat, ahli Farisi berpikir bahwa Mesias yang akan muncul adalah orang yang akan membebaskan mereka dari perbudakan orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, ya, artinya orang-orang yang sedang menindas mereka. Jadi ahli Taurat berpikir akan bebas. Tetapi kehadiran Yesus justru bukan itu yang dimaksud Yesus. Sehingga ahli Farisi dan ahli Taurat menganggap Yesus itu menghujat Allah. Nah, ini dia, perspektifnya berbeda. Cara berpikirnya berbeda. Respon ahli Taurat itu negatif, ya, negatif tentang kemesiasan Allah. Di sini jadi bentrok mereka. Nah, nanti kita akan melihat di akhir cerita dalam Matius ini, justru ahli-ahli Taurat, ahli Farisi yang punya rencana untuk membunuh Yesus. Nah, diawali dari mana? Dari awalnya ini, ya. Jadi pemicunya sudah jelas. Pemicu kenapa Yesus harus disalibkan, karena ahli Farisi dengan ahli Taurat tidak suka melihat Yesus, yang dimana Yesus dianggap menghujat Allah karena Yesus menganggap dirinya adalah Mesias. Nah, ini persoalannya di pasal yang pasal yang ke-11 sampai pasal yang ke-13. Nah, oke, baik. Kita masuk kepada pasal 14 sama pasal yang ke-20. Ya. Pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-20 itu membahas tentang respon orang yang berbeda menanggapi tentang Yesus. Tadi secara spesifik ini dijelaskan tentang kepada ahli Taurat. Tapi hari ini murid-murid Yesus juga mengalami peristiwa yang sama, ya. Oke. Saya akan tarik ke sini, ya. Di pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-20, orang mulai ribut, ya. Orang mulai ribut, mulai berpikir, benarkah Yesus itu Mesias? Orang mulai mencari tentang kemesiasan ini. Oleh sebab itu, Yesus menarik murid-muridnya dan bertanya kepada murid-muridnya. Ya, kalau kita buka nanti pasal yang ke-16, Matius pasal yang ke-16, di situ berkata bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Terus jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu respon oleh Petrus, ya. Oke, baik, saya akan tuliskannya. Pada saat Yesus tanya, siapakah aku? Petrus menjawab, ya. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, ya. Terus, dan engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah, perhatikan ini, kesannya Petrus itu menjawabnya benar, ya. Tetapi yang dipikirkan oleh Petrus pada saat itu, ya, yang dipikirkan Petrus, saya buat begini bentuk awan, ya, karena cara berpikirnya. Nah, di balik dia ungkapkan perkataan ini, dia punya tujuan, ya. Petrus berpikir bahwa Mesias adalah orang yang akan membawa kejayaan atau pembebasan dengan kekuatan, ya. Ya. Di sini dia dengan kekuatan, artinya pada saat Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, di saat itu Petrus berpikir, ya. Dia mulai berpikir bahwa melihat Yesus sudah mulai banyak yang datang, mulai banyak yang mengikut Yesus,
Petrus berpikir akan terjadi pemulihan tentang bangsa mereka, ya, tentang kejayaan bangsa Israel pada saat itu. Nah, jadi tadi ahli Taurat menganggap bahwa Mesias itu harus seperti ini. Terus murid Tuhan Yesus pun menganggap Mesias seperti ini. Tetapi dari dua pemikiran ini, ahli Taurat dengan murid-murid Yesus, dengan Yesus sendiri sangatlah jauh berbeda. Nah, di sini dia. Ya, saya akan hapus dulu sebentar. Oke ya, nanti ya. Nah, kita masuk kepada pemikiran Yesus ya. Oke, tadi sudah kepada ahli Farisi, ahli Taurat, terus masuk kepada pemikiran Yesus. Petrus, terus masuk kepada pemikiran Yesus. Nah, Yesus mengatakan ketika Yesus bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus bilang benar. Ya. Ya, terus dia bilang raja, ya, raja atau Mesias itu ya, akan melakukan keselamatan dengan cara, ya, Mesias itu menjadi hamba. Ya, Mesias itu menjadi hamba, ya, dan mengarah kepada melayani. Nah, disinilah cara pandang Yesus dengan pandangan yang kedua yang lain itu sangatlah jauh berbeda. Ya. Oleh sebab itu, perspektif Yesus mengenai kemesiasan itu adalah bahwa Mesias itu adalah orang yang akan menjadi hamba yang akan melayani setiap orang-orang, ya, dan mengajari. Nah, tentu untuk mengikuti Yesus kita harus belajar menjadi hamba itu juga, ya. Ya. Untuk mengikuti Yesus kita harus menjadi hamba. Ya. Di sini kalimat hamba mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka terjun dalam pelayanan, melayani, terus supaya murid-muridnya belajar mengasihi, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan juga mengasihi musuh. Nah, ajaran Yesus sangatlah bertolak belakang dengan ajaran ahli Taurat atau ahli Farisi dengan murid-muridnya yang menganggap Mesias itu adalah orang yang akan memberi kekuasaan yang hebat. Tidak. Justru Yesus mengajarkan Mesias itu adalah seorang hamba yang melayani, ya, yang melayani semua orang, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesamanya, dan mengasihi musuhnya. Nah, ini yang Yesus ajarkan. Tetapi murid-murid Yesus justru belum paham dan belum mengerti tentang hal ini, ya. Nah, itu yang terjadi di pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-20. Ya. Kita akan lanjut ke pasal selanjutnya. Ya. Di pasal 14 sampai 20, mungkin kita akan sampai kepada titik ini saja dulu. Kita akan melanjut ke pasal selanjutnya di minggu depan, ya. Di minggu depan kita akan lanjut ke pasal-pasal selanjutnya untuk membahas bagaimana sih kelanjutan ceritanya. Benar nggak Yesus itu Mesias, ya kan? Nah, di sini kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, ya. Kenapa sesuatu yang luar biasa? Nanti ahli Taurat dan ahli Farisi merencanakan pembunuhan kepada Yesus, ya. Kenapa? Karena begitu sangat mengganggu tradisi orang Israel pada saat itu. Dan kalau kita nanti buka kitab-kitab selanjutnya, kita akan melihat, ya, kita buka pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat bahwa pada saat itu ketika Yesus sedang masuk dalam kota Yerusalem, ada banyak orang mengucapkan Hosana, dia adalah Mesias, dan sampai di bait suci
Justru Yesus melakukan suatu suatu terobosan, gerakan ya. Dia hancurkan semua jualan-jualan yang ada di bait suci. Dan itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kenapa sih Yesus itu menghancurkan jualan-jualan yang ada di bait suci? Apakah salah berjualan? Nah ini saya akan jelaskan di minggu depannya. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah Cahaya Negeri Sidikalang dan adik-adik kami yang mendengar hari ini dan melihat live stream ini, jangan sempat ketinggalan. Karena ceritanya, pembahasan ilmu pengetahuan Alkitab ini sangatlah luas. Supaya kita mengerti Yesus itu siapa. Ya, ada banyak orang yang tidak mengerti Yesus itu. Ada banyak orang yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhan karena orang tuanya Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Yesus itu secara pribadi. Ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja kita. Dia juru selamat kita, dia Mesias. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sesi ini di minggu depan. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Matius. Oleh sebab itu, bagi adik-adik, bagi anak-anak kami, bagi orang yang mendengar hari ini, bagi yang ingin bertanya tentang seputaran pelajaran ilmu pengetahuan Alkitab, boleh mengkomentar ya, komentar di dalam video ini. Ya, saya akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang mungkin mau bertanya. Ya, mungkin itu saja. Oleh sebab itu, saya Martin Harepa pamit undur diri di hadapan anak-anak kita. Dan shalom, Tuhan Yesus memberkati.